الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رحمه الله تعالى وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناه. Di sini ada dua masail. Ya, dari paragraf ini ada dua masail yang perlu kita bahas. Yang pertama, ucapan musannif walaysa al-muradu qawlaha, bukan yang diinginkan ucapan la ilaha illallah bil lisan, ma'al jahli makna. Jadi bukan yang diinginkan dengan mengucapkan la ilaha illallah bil lisan, ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah itu harus diucapkan dengan lisan, harus diucapkan dengan lisan. Iya. Makanya di dalam hadis kita sebutkan kemarin, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu, ya kan? Hatta yaqulu, menunjukkan mengucapkan la ilaha illallah itu apa, ucapan la ilaha illallah itu harus diucapkan dengan lisan, ya, dipersaksikan. Makanya dikatakan syahadah. Dan dinukil ittifaq oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya awal kali seorang hamba diperintah adalah berucap dengan lisannya la ilaha illallah, berucap dengan lisannya la ilaha illallah. Jadi kalau mau masuk ke dalam Islam, dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mau bertauhid, dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam sebuah hadis juga, ya, tatkala Nabi SAW mendatangi pamannya. Siapa nama pamannya? Iya, Abu Talib. Ketika dia mau wafat, mendekati kematiannya, Nabi SAW mendatanginya. Ingin apa? Supaya Abu Talib ini meninggal di atas Islam. Maka kata Nabi SAW kepada pamannya, ya ammi qul, dia katakan qul, katakan, ucapkan dengan lisanmu la ilaha illallah, maka menjadi hujjah, menjadikan hujjah untukmu pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan seorang harus mengucapkan apa? La ilaha illallah. Jadi la ilaha itu diucapkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Kata Nabi SAW, kalau ditanya tentang amalan yang besar, maka Nabi SAW berkata, qul amantu billah fastaqim, atau summa istaqim. Katakan, diperintah lagi dengan apa? Berucap. Jadi la ilaha itu harus diucapkan dengan lisan, harus diucapkan dengan lisan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah juga menukil ijma' bahwasanya tidak sah keislaman seseorang sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya ma'al qudrah. Jadi kalau dia mampu mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia belum mengucapkan la ilaha illallah, maka belum dikatakan dia masuk ke dalam Islam. Bisa? Iya. Jadi kata beliau di sini walaysa al-muradu qawlaha bil lisan ma'al jahli bima'na.
bukan yang diinginkan kalau diucapkan dengan lisan, tapi dia tidak mengetahui makna. Jadi permasalahan pertama, la ilaha itu harus diucapkan dengan lisan, harus diucapkan dengan lisan. Baik. Kemudian kata beliau ma'al jahli bima'na. Ini masalah yang kedua. Masalah yang kedua. Jadi masalah yang pertama tadi membahas bahwasanya la ilaha itu harus diucapkan dengan lisan. Dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Yang kedua, la ilaha illallah itu ada maknanya. Jadi kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, bersamaan dengan itu dia harus tahu maknanya. Jangan diucapkan tanpa tidak ada ilmu dari makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Jadi dia harus ucapkan dengan lisan, bersamaan itu dia harus tahu maknanya. Jadi kita sekarang membahas tentang makna la ilaha illallah. Dan cara mengetahui makna la ilaha illallah itu dengan 3 hal. Iya. Bagaimana mengetahui makna la ilaha illallah itu? Apa maknanya? Ya. Yang pertama, kita harus tahu makna ilah. La ilaha, ya kan? Kalau la jelas, la nafi. Nafiyah. Sekarang makna ilah itu sendiri apa? Ilah itu maknanya al-ma'bud. Ilah maknanya al-ma'bud. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasanya ilah huwal ma'bud al-muta'. Iya. Yang disembah dan ditaati. Jadi ilah maknanya apa? Al-ma'bud. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui dalam memahami makna la ilaha illallah adalah mengetahui makna ilah apa? Allah. Makna Allah. La ilaha illallah. Harus mengetahui makna Allah. Allah itu ditafsirkan, disebutkan Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu taala anhu, dikatakan dzul uluhiyah. Makna Allah yaitu dzul uluhiyah. Dzul uluhiyah. Wa dzul ubudiyah ala jami'i al-khalq. Jadi Allah pemilik uluhiyah dan ubudiyah terhadap seluruh makhluk. Itu namanya Allah, itu makna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafzul jalalah. Dia kata la ilaha illallah. Ilaha apa maknanya tadi? Ma'bud. Kemudian Allah apa maknanya? Dzul uluhiyah, pemilik uluhiyah, ubudiyah terhadap seluruh makhluknya. Di mana makhluknya harus menyerahkan uluhiyah dan ubudiyah kepadanya. Itu maknanya. Kemudian yang terakhir yang perlu kita ketahui untuk mengenal makna la ilaha illallah adalah mengetahui bahwasanya dari kalimat itu ada khobar yang dihapus. Tahu khobar kan? Sudah belajar toh? Belum. Belum dapat. Belum sampai. Di namanya belum sampai. Baik. Jadi khobar itu suatu kalimat, kalau dikatakan ada kalimat yang namanya mubtada, itu tidak bisa dia berdiri sendiri kecuali harus ada khobarnya. Dikatakan, saya kasih gambaran sedikit ya supaya antum paham. Dikatakan Zaidun, Zaidun. Saya cuma bilang Zaidun. Kita tidak memberi manfaat kepada kita. Apa maksudnya? Tapi kalau kita datangkan ini mubtada, kalau kita datangkan khabarnya, barulah memberi faedah kepada kita. Kalau kita katakan Zaidun qaimun. Zaidun itu orang yang sedang berdiri. Dapat faedah atau tidak? Dapat faedah atau tidak? Dapat. Kalau saya cuma bilang Zaid, apa yang antum menunggu perkataan dari saya atau sudah cocok untuk antum? Belum. Kalau saya bilang Zaid, kenapa sih itu?
Seorang pendengar pasti masih menunggu jawaban apa maksudnya Zaid. Tapi kalau saya sudah bilang Zaidun qa'imun atau Zaidun jalisun, memberi faedah sama antum atau tidak? Beri faedah, iya kan? Kalau saya bilang Zaidun jalisun, Zaid sedang duduk. Iya, Zaid sedang duduk. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ada khobar yang dihapus, yang ditakdirkan di situ. Harus ada. Karena kalau itu tidak ada, maka makna la ilaha illallah itu akan rusak. Akan menyelisihi dari apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Bisa? Jadi pertama makna ilah sudah. Kemudian makna Allah, Zul Uluhiyah wal Ubudiyah ala jami'il makhluqin. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mengetahui bahwasanya di situ ada khobar setelah ilah yang dihapus. Setelah ilah dan sebelum illah. Dan khobarnya adalah haqqun. Haqqun atau bihaqqin, bisa dua. Bisa bihaqqin, bisa haqqun. Itu yang dihapus di situ, ditakdirkan di situ. Bisa sampai sini. Sekarang kalau kita sudah tahu tiga ini, maka kita tafsirkan. Dengan tiga ini kita tafsirkan la ilaha illallah itu apa maknanya? La ilah kita ganti dengan ma'bud. Berarti la ma'buda. Kemudian ada khobar yang dihapus bihaqqin atau haqqun. Berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Illa dzul uluhiyah. Illallah. Perhatikan maknanya. La ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna la ilaha illallah yang sesungguhnya. Itu makna la ilaha illallah yang sesungguhnya. Ini ditunjukkan oleh Al-Quran. Ditunjukkan oleh Al-Quran. Jadi kalau kita artikan, itu maknanya. Sekarang kita artikan ke bahasa Indonesia. Awalnya la ma'budu bihaqqin illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak. Nah, ini dia. Haknya ini. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali siapa? Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala Dzul Uluhiyah, pemilik uluhiyah dan ubudiyah. Itu maknanya. Apa bedanya kalau tidak ditakdirkan? Kalau ditakdirkan dengan khabar, maknanya la ma'buda illallah. Ini yang antum sering dengar di mana? Di sekolah-sekolah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu maknanya. Ya kan? Kalau kita takdirkan khabar berarti maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau kita katakan la ma'budu bihaqqin, dan ini makna yang cocok, ini makna yang benar sesuai dengan Al-Qur'an, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Itu firman Allah di surah Al-Hajj, dan satunya lagi di surah Luqman ya. Surah Luqman. Iya. Dua surah. Satunya pakai huwa di surah Luqman, pakai huwa. Atau di surah Al-Hajj. Jadi maknanya la ma'budu bihaqqin, tidak ada sembahan yang hak. Perhatikan, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa ma'ubida min ghairihi fa huwa batil. Siapa yang dan apa yang disembah dan siapa yang disembah setelahnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka sembahan itu batil. Artinya kalau kita katakan tidak ada sembahan yang hak, berarti kita tidak menafikan bahwasanya ada sembahan yang lain. Bisa? Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Berarti cuma Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya berhak untuk disembah. Adapun selainnya dari sembahan yang orang-orang musyrik jadikan sebagai sembahan, itu adalah sembahan yang tidak memiliki hak, sembahan yang batil. Ini maknanya. Kalau kita mengatakan la ma'budu illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua sembahan itu Allah. Tidak ada Allah kecuali pasti itu adalah sembahan. Jadi setiap orang menyembah kuburan itu Allah. Orang menyembah berhala itu Allah. Itu menyembah batu, pohon dan seterusnya itu Allah. Kenapa? Karena maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti setiap Allah itu Tuhan. Beda tidak? Hah?
Berarti kalau dikatakan la ma'budu illallah, mananya batil atau benar? Batil. Batil, sangat batil. Iya. Makanya harus ditakdirkan apa? Khobar. Iya. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Berarti cuma Allah dzul uluhiyah yang berhak untuk disembah. Selainnya dari sembahan yang lain seperti kuburan, pohon, batu dan sebagainya, itu adalah sembahan, kita tidak menafikan bahwasanya ada sembahan sama Allah, tapi sembahannya batil atau hak? Batil atau hak? Batil. Karena tidak sama sekali memiliki hak untuk disembah. Bukan pemilik uluhiyah, bukan pemilik ubudiyah, tidak ada. Tidak ada haknya untuk diserahkan ibadah, tidak ada haknya untuk kita sujud, sembah, memohon, berdoa dan seterusnya dari ibadah-ibadah. Itu maknanya, bisa dipahami. Ya, dalilnya mana? Itu tadi kita sebutkan. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Perhatikan. Demikianlah bahwasanya Allah lah dzul uluhiyah yang memiliki hak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan apa saja yang disembah selainnya huwal batil, sembahan yang batil. Jadi kalau ditanya apakah ada sembahan selain Allah, jawabannya apa? Hah? Ada. Apakah ada sembahan selain Allah? Ada. Tapi apakah memiliki hak untuk disembah atau tidak? Tidak memiliki. Itu mana? Jadi yang bilang apakah kita tidak menafikan? Allah saya sebutkan. Ya? Allah saya sebutkan ilahan ghairi, sembahan selain saya. Berarti ada. Tapi bedanya adalah tidak memiliki hak, sembahan yang batil. Adapun Allah adalah sembahan yang hak, sembahan yang hak. Bang, kamu sampai sini? Sudah selesai. Jadi cara mengetahuinya 3 hal. Pertama, mengetahui dulu dengan makna apa? Ilah, apa maknanya? Al-ma'bud. Kemudian yang kedua, mengetahui makna Allah, yaitu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala jami'il makhluqin. Kemudian terakhir harus ditahu bahwasanya ada khobar yang ditakdirkan di situ setelah ilah dan sebelum ilah. Apa takdirnya? Hakun atau bihaqqin. Jadi kalau disempurnakan maknanya, apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illa Allah. Iya, wa ma'ubida min ghairihi fa huwa batil. La ma'budu bihaqqin illa Allah. Wa ma'ubida min ghairihi fa huwa batil. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan apa yang disembah selainnya maka sembahan itu sembahan yang batil. Iya, ini ditulis ya. Ini intinya. Kalau kita belajar makna la ilaha illallah, ini intinya. Belum kita masuk rukun, belum kita masuk syarat. Jadi kita sudah berlalu pertama kemarin apa? Penamaan. Termasuk juga keutamaannya. Yang kedua, konsekuensi kalau orang mau masuk dalam Islam harus mengucapkan dengan lisan. Bersamaan itu harus mengetahui apa? Mananya, jangan sekedar diucapkan. Akan datang nanti taklilnya, sebabnya. Kenapa? Seorang itu kalau mau berucap dengan la ilaha illallah harus tahu maknanya, harus tahu konsekuensi dari makna itu. Oleh karena itu makna la ma'budu bihaqqin, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Ya, berarti kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Dia harus tinggalkan sembahan yang lain dan menjadikan satu-satunya sembahan untuk disembah, dimintai pertolongan, ibadah itu cuma siapa? Allah. Itu maknanya. Oleh karena itu kaum musyrikin tahu makna ini, tahu makna la ma'budu bihaqqin illallah. Ini juga salah satu dari perbedaan antara kaum musyrikin terdahulu dan kaum musyrikin zaman sekarang. Kaum musyrikin terdahulu tahu makna la ilaha illallah, tahu konsekuensinya apa, tapi musyrikin zaman sekarang kadang diucapkan tapi tidak tahu maknanya. Dia katakan la ilaha illallah tapi dia tetap menyembah kuburan. Itu berarti dia mengucapkan tanpa dia tahu konsekuensi dari kalimat itu. Oleh karena itu kaum musyrikin tahu maknanya. Tak kala
Nabi SAW mendatangi pamannya Abu Thalib. Perhatikan, di situ ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Perhatikan. Iya. Maka Nabi SAW katakan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Lihat. Apa kata Abu Jahal di situ? Ya Abu Thalib, atarghubuna an millati Abdul Muttalib. Apa makna kalimat itu? Apa kau sudah benci? Apa kau meninggalkan agama Abdul Muttalib? Karena kalau dia ucapkan la ilaha illallah berarti konsekuensinya harus tinggalkan agama Abdul Muttalib. Makanya jawabannya keluar itu. Tidak ada syubhat lain kecuali itu saja. Iya, tidak bisa lagi. Tidak tahu bagaimana cara membantah Rasulullah ini supaya Abu Thalib ini tidak ucapkan la ilaha illallah. Makanya dia minta rasa kasihan saja. Masa kau tinggalkan? Kalau ada teman begini sudah tinggalkan saja. Iya. Kalau kita mau berbuat baik, sedikit mau. Ini teman buruk namanya. Kita mau pergi sholat dulu. Sini dulu. Ya, masa tinggalkan. Seperti itu. Ini contoh. Ya, pilih teman itu harus bagus. Takkan Rasulullah ya ammi kula 3 kali diucapkan, disuruh. Apa syubhatnya Abu Jahal? Atarghabu amillat Abdul Muttalib. Masa kau benci? Kau sudah benci. Karena kalau kau katakan itu maksudnya, karena kalau kau katakan la ilaha illallah berarti kau harus tinggalkan agama Abdul Muttalib, berarti kau harus masuk Islam. Kau harus serahkan semua ibadah hanya kepada Allah saja. Karena itu konsekuensi. Bisa? Ya, di dalam ayat juga ada. Di dalam ayat disebutkan wa idza annahum idza qila lahum la ilaha illallah istakbiru. Iya, mereka kalau disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Tidak mau menerima dari ucapan itu. Kemudian dikata wa yaquluna a inna latariku alihatina. Lihat. Kalau dikatakan la ilaha illallah, dikatakan wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami mau meninggalkan sembahan-sembahan kami dengan mengucapkan itu? Karena konsekuensinya kalau ucapkan la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Dia harus tinggalkan semua sembahan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mau dibilang. Kepada orang musyrik, Nabi SAW katakan, "Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun," menyombongkan diri. Tidak mau bilang. Kenapa? Karena dia tahu konsekuensi. Kalau dia bilang ini berarti harus tinggalkan semua sembahan. Tinggalkan beribadah pada kuburan, minta kepada orang soleh, tinggalkan tawassul, kepada kuburan, minta berkah kepada kuburan dan seterusnya. Makanya dikatakan yaquluna a inna latariku alihatina. Apakah kami meninggalkan sembahan-sembahan kami? Itu mananya. Ya. Jadi di ayat lain juga, ya. Tatkala diperintah untuk mengatakan la ilaha illallah, aja'ala al-alihata ilahan wahida. Ini kalau ini sangat jelas. Tatkala diperintah mengatakan la ilaha illallah, apa katanya? Apakah Nabi Muhammad ini mau menjadikan sembahan cuma satu saja? Apa artinya kalau la ilaha illallah berarti? Berarti kalau mengatakan la ilaha illallah berarti tidak ada sembahan yang patut disembah kecuali apa? Allah saja. Berarti harus satu saja yang disembah kalau katakan la ilaha illallah. Harus cuma Allah saja. Makanya dia tidak mau katakan, tidak mau meninggalkan apa? Sembahannya. Bisa? Itu makna dari la ilaha illallah. Jadi kita harus tahu. Ya. Kaum musyrikin terdahulu saya tahu. Ya. Kalau orang masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah harus tahu konsekuensinya. Tinggalkan semua sembahan-sembahan yang ada. Ya, dan jadikan cuma Allah SWT sembahan yang hak untuk diberikan ibadah, diberikan ubudiyah. Bisa? Ini tuh makna dari la ilaha illallah. Qala rahimahullah ta'ala, bisa ini. Fa innal munafiqina, lihat di awal kata beliau, walaysal muradu qaulaha bil lisan ma'al jahri bi ma'na. Bukanlah yang diinginkan mengucapkan dengan lisan bersamaan itu dengan jahil makna. Jadi bukan itu yang diinginkan kalau mau
mengenal makna la ilaha illallah, termasuk dalam Islam. Tapi dia harus ucapkan dengan lisannya. Kalau dia mampu, kemudian dia harus tahu maknanya, konsekuensi yang ada dalam makna la ilaha illallah itu. Kenapa? Kata beliau, ini alasannya. Dikasih alasan. Fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahta al-kuffar fi ad-dark al-asfali minan nar ma'a kaunihim yusalluna wa yatasaddaqun. Kata beliau, karena orang munafik itu alladzina yudhiruna al-islam ya wa yaktuna al-kufur. Ya. Mereka orang-orang yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Itu orang-orang munafik namanya. Orang munafik itu orang yang menampakkan, orang munafik dengan di sini orang yang menampakkan keislaman di tengah kaum muslimin dan menyembunyikan kekufurannya. Pembahasan tentang munafik banyak pembahasannya, tapi kita ambil sesuai yang kita inginkan di sini saja, supaya memberi pemahaman untuk risalah ini. Kata beliau, karena orang munafik itu mereka mengatakan apa? La ilaha illallah. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Di dalam ayat di surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Datang kepada orang munafik, dia mengatakan, kami bersaksi bahwasanya kamu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Saksikan. Saksikan bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah juga, kemudian Muhammad Rasulullah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnah. Sumpahnya ini dijadikan sebagai benteng saya supaya tidak diperangi. Supaya Nabi SAW beramal bersama mereka dengan muamalah kaum muslimin. Tidak diperangi dan seterusnya. Bagaimana muamalah dengan orang kafir pada saat itu. Jadi mereka kaum munafikin menyebutkan la ilaha illallah, tapi mereka, kata musannif rahimahullah, wahum tahtal kuffar, itu mereka di bawahnya orang kafir. Jadi mereka ini bersyirikat dengan orang kafir dari kekufurannya. Bagaimana ada adawah terhadap kaum muslimin, kebencian terhadap Nabi, pengingkaran terhadap Al-Quran. Mereka bersyirikat di sini, tapi mereka dibawa daripada kesyirikan orang kafir. Makanya kata Allah SWT, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Kenapa? Karena mereka ada yang disembunyikan dalam hatinya. Khida'. Bentuk khida' kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan keislaman seakan-akan dia adalah seorang yang beragama Islam, seorang muslim. Namun mereka menyembunyikan kekufurannya. Makanya adabnya lebih dahsyat daripada orang kafir yang menampakkan kekafirannya, karena dia tahu kalau ini dia bisa kamuflase bersama orang mukmin, dia menampakkan keimanan supaya dikatakan ini teman. Orang tertipu. Allah saja ditipu, apalagi Rasulnya, apalagi kaum mukminin, kaum mukminin. Jadi mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di mana? Di neraka yang paling bawah. Jadi neraka itu darokat. Tingkatannya ke bawah, paling bawah. Kalau surga itu darajat, tingkatannya ke atas. Itu bedanya. Kalau surga namanya darajat, kalau neraka namanya darokat. Darokat itu dari turun sampai di bawah sekali. Makanya ini fid darki asfali, tempat yang paling di bawah dari neraka. Ini balasan untuk kaum munafikin, kaum al-munafiqin. Kata beliau, mereka mengatakan
la ilaha illallah, tapi mereka di bawah, ditempatkan di neraka yang paling bawah. Ma'a kaunihim, bersamaan mereka ini yusallun wa yatasaddaqun. Lihat, mereka juga berjihad. Mereka melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh para kaum muslimin. Karena kita sudah ketahui ya, orang munafik itu menampakkan keislaman. Keislaman apa yang dilakukan para dari kaum muslimin, dia tidak dilakukan. Mereka sholat, mereka puasa, mereka bersedekah, mereka berjihad. Di dalam hadis kata Nabi SAW, asqalus salati 'alal munafiqina apa? Salatul fajar wa salatul isya. Iya. Salatul fajar, salatul isya. Dan kenapa dua itu salat paling berat? Karena dua salat itu dilakukan di malam hari. Dulu tuh tidak ada apa? Tidak ada cahaya, tidak ada lampu ya. Jadi mereka kalau sholat, kan mereka inginkan kalau sholat cuma dilihat, yuraunan nas. Sedangkan kalau malam, dilihat atau tidak? Tidak lihat, makanya berat. Berat. Ini introspeksi diri, jangan sampai ya. Jangan semangat itu kalau cuma dilihat orang. Kalau tidak ada orang, aduh. Iya, itu sifat orang munafikin. Berat sholat isya dan sholat fajar karena dilakukan di malam hari. Sedangkan mereka itu keinginannya kalau mau sholat cuma ingin dilihat manusia. Kalau sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib itu masih ada cahaya, sehingga orang lihat, oh fulan bin fulan pergi sholat, semangat. Karena tercapai tujuannya. Tapi kalau tidak dilihat, karena tidak ada tujuan di situ, maka berat dilakukan. Berat dilakukan. Yang dikatakan mereka juga sholat, tapi berat sholatnya. Ya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mengerjakan sholat, malas-malasan. Karena tidak ada keimanan, tidak ada tauhid dalam dirinya yang mendorong untuk melakukan ibadah. Yang ada mereka benci Islam, makanya berat untuk melakukan ibadah. Baik, itu sedikit penjelasan bahwasanya seorang itu kalau mau mengatakan la ilaha illallah harus paham juga dengan maknanya. Selain mengucapkan dengan lisan harus paham maknanya. Qala rahimahullah ta'ala, walakinnal murada qawluha ma'a ma'rifatiha bil qalb wa mahabbatiha wa mahabbati ahliha wa bughdi man khalafaha wa mu'adatiha. Kemudian kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan wa fi riwayati khalisan min qalbihi wa fi riwayatin sadiqan min qalbihi. Ini ada semua. Ya. Wa fi haditsin akhar, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Ini ila ghairi dzalik min al-ahadits ad-dallati 'ala jahalati aktsar an-nas bihadhihi asy-syahadah. Baik, ini paragraf ini membahas tentang syurut la ilaha illallah. Ya. Membahas tentang syurut la ilaha illallah. Jadi seorang yang mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya, pertama dia juga harus tahu maknanya. Kemudian dia tahu konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah itu. Dan pengucapan la ilaha illallah harus dibarengi dengan beberapa syarat. Ketika dia ucapkan la ilaha illallah, bagian juga dari konsekuensi kenapa seorang dikatakan berislam dengan memenuhi syarat dari la ilaha illallah ini. Dari la ilaha illallah ini. Dan syaratnya ada 8. Insyaallah kita bahas besok. Tapi kita sebutkan syaratnya. Jadi paragraf ini membahas tentang syarat. Oleh karena itu kata beliau, walakinnal murad, akan tetapi yang diinginkan adalah mengucapkan qauluha la ilaha illallah ma'a ma'rifatiha bil qalb. Pertama harus diketahui dengan hati, mengilmui dengan hati. Kemudian wa mahabbatiha, harus juga diucapkan dengan mencintai dari kalimat itu. Wa mahabbati ahliha, dan mencintai siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu, siapa yang berada di atas kalimat tauhid itu. Wa bughdi man khalafaha wa mu'adatiha,
dan benci kepada siapa yang menyelisihi, yang tidak mau mengatakan la ilaha illallah, enggan untuk mengatakan la ilaha illallah, ya, atau yang memusuhi dari mengucapkan la ilaha illallah, benci kemudian menyombongkan diri dari mengucapkan la ilaha illallah. Kita harus benci. Ada ya, tidak ada loyalitas, tidak ada kecintaan terhadap orang yang tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa mengatakan la ilaha illallah mukhlishan. Pertama dia ketika mengatakan harus ikhlas. Wa fi riwayatin khalisan min qalbihi, dalam riwayat lain dia ikhlas dalam hatinya. Wa fi riwayatin shadiqan min qalbihi, dia harus jujur ketika dia mengucapkan la ilaha illallah itu. Wa fi haditsin akhar, man qala, siapa mengatakan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dia sudah mengatakan la ilaha illallah dan dia harus kufur, ya, mengingkari ada ya, mu'ada kepada yu'badu min dunillah, kepada apa yang disembah oleh Allah SWT. Dia harus mengingkari bahwasanya sembahan itu sembahan batil. Dia harus mengingkari, dia harus kufur bahwa sembahan itu tidak memiliki hak. Ini sudah kita terangkan di awal. Barulah kata Nabi SAW, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Barulah haram darahnya, haram hartanya, dan hisabnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membahas tentang apa? Syarat. Jadi kalau mau mengucapkan la ilaha illallah itu tidak sekedar diucapkan, tapi harus tahu maknanya, konsekuensinya, dan ada syarat sehingga benarlah ucapan syahadatnya itu. Benarlah ucapannya la ilaha illallah. Dan pembukaan dari syarat itu ditulis ya, bahwasanya syarat la ilaha illallah itu ada dua. Secara umum syarat la ilaha illallah ada dua. Yang pertama, syartun li'ismatid dam wal mal fi dunya. Syarat yang menjadikan darah dan harta itu terjaga di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, syartun linajatil 'abd fil akhirah min khuludin nar au dukhuliha. Jadi yang pertama, secara umum syarat ada dua. Pertama namanya syarat yang menjaga harta dan darah di dunia. Yang kedua ada namanya syarat yang menjadikan seorang hamba ketika di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti itu selamat dari neraka, kekal dalam neraka, dan selamat dari masuknya ke dalam neraka. Jadi dua, selamat dari masuknya dalam neraka, atau dia selamat dari kekalnya dalam neraka. Dia masuk tapi tidak kekal. Itu syarat yang kedua. Bisa dipahami ini? Ini agak panjangnya tadi, penting untuk antum, karena kita membahas tentang tafsir kalimat tauhid, dan musuhan itu juga membahas. Jadi syaratnya berapa? Saya secara umum dua. Ada syarat yang menjaga darah seorang hamba dan harta seorang hamba di dunia. Bisa? Dan yang kedua syarat yang menyelamatkan seorang hamba masuk ke dalam neraka dan menyelamatkan kekal dari neraka. Syarat yang pertama tadi, apa yang pertama tadi? Ya, selamatnya terjaganya harta dan darah. Ini ada dua. Dan syarat yang kedua tadi, selamat dari neraka pada hari kiamat, atau kekal dalam neraka pada hari kiamat. Ini ada 8 syarat. Jadi berapa semua? 10. Ya, 2 di dunia, 2 di mana? Dan 8 di mana? Di akhirat. Ini insyaallah simpan dulu. Ya.
kita nanti sampaikan pada pertemuan berikutnya di mungkin hari Senin atau Ahad. Sabtu saya tidak masuk. Senin mungkin Senin ya. Baik, sekiranya cukup dulu. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.